Selamat pagi adik-adik. Wah, senangnya ya jumpa lagi dalam ibadah IHMPA kita. Walaupun masih melalui channel YouTube, nggak apa-apa. Yang penting kita mau memuji nama Tuhan dengan hati yang damai dan sukacita. Nah adik-adik, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Satu kali lagi, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Oke, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah duduk yang manis belum ya? Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah juga. Oke, kalau sudah kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari lagu berikut ini. Mari kawan, kita memuji Tuhan.
Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan lagu pujian dan sekarang kita mau berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Untuk itu kakak mau minta adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul walaupun kami masih melakukannya di dalam channel YouTube. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa agar ibadah yang kami lakukan dan kami laksanakan berjalan dengan lancar. Kiranya tuntun kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu kami alaskan dengan tangan pengasihan-Mu. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, baik adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Habakuk, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Kitab Habakuk, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama saja. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari adik-adik semua kita lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan sebentar Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, ketika kami mendengarkannya, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, supaya kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Tuhan juga tolong buat kakak layan yang akan berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca kitab Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang pertama yang menyatakan, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita baru saja membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Habakuk. Kakak mau tanya nih, Habakuk itu nama orang atau nama tempat ya? Ada yang tahu nggak ya? Sini nih kakak kasih tahu ya. Jadi Habakuk itu adalah nama seorang nabi. Nabi Habakuk. Ya, mungkin adik-adik udah tahu ya. Ya, Nabi Habakuk, sama-sama kita ucapkan ya. Nabi Habakuk. Ya, jadi nabi itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan perintah-perintah langsung dari Tuhan yang akan disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, Nabi Habakuk ini dia hidup di masa pemerintahan Raja Yoyakim di kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, tapi pada waktu itu Nabi Habakuk ini merasa sedih adik-adik ya. Dia marah karena dia melihat Raja Yoyakim dan penduduk Yehuda itu melakukan kejahatan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka nggak taat, ya. Mereka tidak menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan. Mereka langgar semuanya. Dan itu membuat Nabi Habakuk menjadi sedih dan kecewa. Dia pun marah. Nabi Habakuk marah dan dia sampaikan kepada Tuhan. Dia mau minta kepada Tuhan supaya menghukum kerajaan Yehuda. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan belum melakukan apa-apa nih adik-adik. Tuhan belum menghukum
bangsa Yehuda. Ya. Nabi Habakuk pun bingung ya, marah. Kenapa ya Tuhan kok nggak menghukum bangsa Yehuda? Tuhan kok nggak mau menuruti kemauanku ya, supaya bangsa Yehuda ini dihukum. Nah, adik-adik di tengah-tengah kebingungannya, kemarahannya, lalu Nabi Habakuk pun dia naik ke atas menara. Adik-adik tahu kan menara? Menara itu tinggi sekali ya, sebuah tembok yang sangat tinggi sekali, yang digunakan oleh para tentara-tentara pada waktu itu, pasukan-pasukan pada waktu itu, untuk berjaga-jaga dan mengintai dari ketinggian kota untuk melihat apakah ada musuh-musuh yang mau menyerang kota. Nah, Nabi Habakuk mau ngapain di situ ya, di atas menara tinggi itu? Nah, adik-adik, ternyata di tengah-tengah kebingungan dan kemarahannya ini, Nabi Habakuk naik ke atas menara. Dia mau menenangkan dirinya. Dia mau mengendalikan marahnya. Dan di sana apa yang dia lakukan? Nabi Habakuk pun berdoa. Dan dia meminta petunjuk dari Tuhan. Meminta nasihat dari Tuhan. Adik-adik, sekalipun Nabi Habakuk sedang marah ya, kesel, tapi dia berusaha untuk tenang dan mau mendengarkan apa yang menjadi jawaban dan nasihat dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Yehuda, dan hal itu pun membuat Nabi Habakuk menjadi tenang. Nah, adik-adik, sama seperti Nabi Habakuk ya, ketika keinginannya tidak dituruti oleh Tuhan, Nabi Habakuk awal-awalnya dia marah, tapi kemudian dia berusaha untuk tenang. Dia berusaha untuk mengendalikan dirinya, dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik, kita juga mau ya belajar dari Nabi Habakuk. Pernah nggak adik-adik, ketika adik-adik meminta sesuatu kepada papa atau mama, misalnya mainan nih, ternyata papa dan mama tidak menuruti apa yang menjadi kemauan adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan? Marah-marah? Nangis? Pernah adik-adik marah atau nangis kalau sesuatu hal yang adik-adik minta tidak dituruti oleh papa dan mama? Nah, ayo, siapa nih yang suka marah-marah atau nangis-nangis? Ya, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar ya, ketika kita minta sesuatu tidak dituruti atau tidak dikabulkan oleh papa dan mama, jangan marah-marah ya sama mama atau papa. Kalau mau marah boleh deh, sebentar aja ya, jangan lama-lama. Nangis juga boleh, tapi jangan lama-lama. Apa yang harus kamu lakukan? Tenang, mengendalikan diri, dan berdoa. Nah, berdoanya supaya apa? Supaya kita tenang, nggak marah-marah, nggak nangis, nggak ngambek, ya. Supaya kita tahu ya apa yang terbaik buat kita. Karena papa dan mama itu kadang-kadang nggak kasih kita sesuatu itu karena papa dan mama lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang terbaik buat adik-adik semua. Jadi ingat ya pesan firman Tuhan hari ini, ketika kita tidak dapat apa yang kita mau, sabar, tenang, berdoa ya. Dan seperti Nabi Habakuk, ketika dia sedang marah pun, bingung pun, dia masih tetap bisa tenang dan mau mendengarkan nasihat dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Demikian juga kita ya adik-adik ya, mau dengar-dengaran papa dan mama, duduk tenang, diam ya, sambil dengar apa yang menjadi jawaban dari papa dan mama, nasihat dari papa dan mama.
Jadi ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan, apa yang baik bagi kita, ya, dengan cara ya hidup selalu dekat dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang baik buat kita ya. Belajar berdoa tentunya ya. Berdoa, baca Alkitab ya. Kemudian rajin ikut IMPA ya, supaya kita jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dari Tuhan, nasihat dari papa dan mama, kakak, adik, guru di sekolah, bahkan mungkin dari teman-teman kita. Oke adik-adik ya, setuju? Semangat ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi baru aja kita selesai mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Desi. Nah sekarang Kak Fani mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah untuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan syukurnya. Nanti di akhir bulan boleh minta tolong mama atau papanya untuk serahkan ke gereja. Atau bisa juga setelah selesai IMPA ditransfer ke rekening gereja. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, nanti untuk doa persembahannya akan dipimpin oleh teman kita Gabriel ya. Oke, kalau begitu mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan tadi dan sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan, berkati supaya persembahan ini diberkati oleh Tuhan dan pelayanan juga. Berkati ini supaya oleh Tuhan walaupun sedikit bisa diberkati. Terima kasih, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri IMPA kita hari ini. Namun sebelumnya Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk ambil sikap berdoanya yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari awal hingga akhirnya karena tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang selalu setia mendampingi kami mengikuti IMPA. Terima kasih juga kepada Kakak Layan yang hari ini boleh mengambil bagian di dalam pelayanan IMPA.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah kami Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, supaya di minggu yang akan datang kami boleh kembali mengikuti Impak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Fani mau pamit, mau undur diri dari adik-adik semua. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti Impak. Terima kasih juga untuk adik-adik semua ya. Oke, sampai di sini kita bertemu. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.